Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah geometri ya. Nah, setelah UTS kemarin, kita akan masuk ke bagian baru, yaitu membahas tentang kekongruenan. Ini sudah sempat saya singgung sebelumnya, cuma akan lebih spesifik kita bahas pada bagian ini. Nah, sekarang kita akan melihat dulu bangun-bangun kongruen itu yang seperti apa. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada definisi. Pertama-tama itu ada definisi dari bangun-bangun kongruen. Bangun-bangun geometri kongruen jika dan hanya jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, silakan teman-teman perhatikan keempat gambar berikut ini. Nah, keempatnya ini merupakan bangun-bangun kongruen karena sama-sama memiliki ukuran dan bentuk yang sama, walaupun posisinya berbeda, begitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan dua gambar ini. Kedua bangun ini bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda, sehingga kita tidak bisa menyebut bangun ini kongruen walaupun bentuknya sama. Nah, walaupun definisi artinya apa? Walaupun definisi kekongruenan mengharuskan bentuk dan ukuran yang sama, tetapi posisinya mau terbalik, mau berputar, mau sama dengan yang sebelumnya itu tidak masalah. Jadi tidak ada ikatan untuk posisinya, hanya yang diwajibkan adalah memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Ingat ya, relasinya dan. Nah, ketika dua bangun kongruen, maka sisi-sisi dan sudut-sudut yang berkorespondensi itu akan memiliki ukuran yang sama pula. Nah, selanjutnya nanti kita akan perhatikan di pembahasan kita tentang definisi yang kedua ini untuk sudut-sudut yang berkorespondensi, sisi-sisi yang berkorespondensi. Di sini kita punya definisi untuk segitiga-segitiga yang kongruen. Diberikan suatu korespondensi ABC DEF yang merupakan titik-titik sudut dua segitiga. Jika sisi-sisi berkorespondensi itu kongruen dan sudut-sudut yang berkorespondensi juga kongruen, maka korespondensi tersebut, yaitu ABC dan DEF, disebut relasi kekongruenan di antara dua segitiga. Nah, ketika nanti teman-teman menggambar segitiga, apalagi kalau misalnya teman-teman bertujuan untuk menggambar supaya segitiga itu kongruen, ada baiknya nanti teman-teman berikan label ya, seperti di gambar kita yang di bawah ini, sisi mana yang kongruen, kemudian sudut-sudut mana yang kongruen, seperti itu ya. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan pada gambar ini. Ini kita punya dua segitiga, ABC dan LMN. Nah, kalau kita sudah berikan tanda kekongruenannya, karena tadi kan posisinya bisa berbeda ya. Nah, kita akan mudah mengetahui sudut mana yang berkorespondensi dengan sudut mana, kemudian nanti sisi mana berkorespondensi dengan sisi mana. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita bisa langsung memutuskan yang mana yang kongruen dengan yang mana. Pertama, untuk yang sisi dulu ya. Nah, ini ada sisi AC, ini kongruen dengan sisi LN. Saya mohon maaf ya jika ada suara-suara yang masuk ya ke dalam videonya. Semoga suara saya tetap jelas terdengarnya. Nah, selanjutnya ada sisi BC, itu kongruen dengan sisi NM. Ini ya. Selanjutnya ada sisi AB yang kongruen dengan sisi ML. Nah, seperti ini ya. Jadi, penggunaan tanda ini nanti akan mempermudah kita ketika kita mau menentukan yang berkorespondensi yang mana saja. Begitu juga dengan yang sudut. Mungkin saya taruh di atas ini saja, enggak apa-apa ya. Nah, kalau yang sudut, ini ada sudut A yang berkorespondensi dengan sudut L. Selanjutnya ada sudut
B dulu ya, sudut B yang berkorespondensi dengan sudut M. Kemudian ada sudut C yang berkorespondensi dengan sudut N. Begini ya teman-teman ya. Saya harap ini untuk penjelasan ini sudah cukup jelas. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada definisi berikutnya yang nanti akan kita gunakan ketika kita mau menentukan kekongruenan dari dua buah segitiga. Suatu sisi dari segitiga itu disebut sebagai sisi yang diapit oleh dua sudut jika dan hanya jika titik sudut dari kedua ujung sisi segitiga merupakan titik sudut dari segitiga. Gitu. Nanti kita akan lihat di gambarnya ya. Nah, sekarang definisi kita yang kedua. Sudut dari suatu segitiga itu dikatakan diapit oleh dua sisi dari segitiga jika dan hanya jika sisi-sisi dari sudut memuat dua sisi dari segitiga. Selanjutnya, yang terakhir, suatu sisi dari segitiga dikatakan berhadapan dengan suatu sudut jika dan hanya jika sisi tersebut tidak memuat titik sudut di sudut-sudut yang dimaksud. Sudut yang dimaksud juga dapat dikatakan sebagai sudut yang berhadapan dengan suatu sisi. Yuk kita lihat di gambarnya. Nah, misalnya nih saya punya segitiga DEF. Nah, kemudian kita observasi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya ruas garis DE nih. DE itu diapit oleh sudut D dan E. Selanjutnya, selain DE, kita punya ruas garis EF, di mana ruas garis EF ini diapit oleh sudut E dan sudut F. Selanjutnya ada ruas garis DF, di mana ruas garis DF ini diapit oleh sudut D dan sudut F. Sampai di sini jelas ya untuk sisi yang diapit oleh dua sudut. Nah, kemudian DE ini diapit, udah ya ini ya tadi ya. Sisi yang berhadapan dengan sudut E itu adalah sisi EF. Begini. Nah, kemudian sisi yang berhadapan dengan DE ini adalah sudut F. Nah, kemudian untuk sudut yang diapit bagaimana, Bu? Nah, kalau sudut yang diapit misalnya, ini saya punya sudut 3 sudut ya di sini. Ada sudut DE, ada sudut D, ada sudut E, dan sudut F. Nah, sudut D ini dikatakan diapit oleh sisi DE dan sisi DF. Itu ya. Kemudian sudut E ini dikatakan diapit oleh sisi EF dan sisi ED. Begitu. Nah, begitu juga dengan sudut F. Sudut F ini diapit oleh E dan sisi E. Begitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Oke, saya rasa untuk penjelasan dari definisi-definisi ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Masih berkaitan juga dengan kekongruenan. Begitu ya. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang relasi kekongruenan segitiga itu sebagai relasi ekivalen. Kemarin juga kita sudah sempat membahas ya, relasi ekivalen itu yang seperti apa. Sekarang kita cek kembali. Dalam bagian sebelumnya kita sudah pernah mempelajari bahwa kekongruenan dari ruas-ruas garis dan dari sudut-sudut merupakan relasi ekivalen. Pernyataan tersebut bisa kita rangkum menjadi seperti berikut ini. Untuk ruas garis itu berlaku sifat reflektif, di mana ruas garis AB itu sama dengan ruas garis AB itu sendiri, simetris. Jika ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis CD, maka bisa dibalik. Gitu ya. CD ya kongruen dengan ruas garis AB. Transitif. Jika ruas garis AB itu kongruen dengan CD, dan CD itu kongruen dengan EF, maka AB otomatis akan kongruen dengan EF. Nah, ini juga berlaku untuk sudut. Begitu ya, reflektif, simetris, transitif. Ini adalah kunci untuk menentukan suatu relasi itu ekivalen atau tidak. Jadi harus memuat ketiga ini. Begitu. Nah,
di sini kita punya dua teorema. Setiap ruas garis itu kongruen dengan dirinya sendiri. Nah, pembuktiannya itu sudah termasuk dalam pembuktian teorema 1.3, di mana kita membuktikan kekongruenan dari relasi ekivalensi untuk ruas garis ya. Nah, selanjutnya ada teorema 3.10, yaitu kekongruenan dari suatu segitiga adalah relasi ekivalen. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan sifat-sifat yang tadi untuk membuktikan. Jadi, relasi ekivalensi untuk ruas garis dan sudut. Nah, selanjutnya ini yang mau saya bahas itu adalah median dan bisektor. Jadi yang pertama, definisi dari median itu apa? Suatu ruas garis itu disebut sebagai median dari suatu segitiga jika dan hanya jika titik-titik ujungnya adalah suatu titik sudut segitiga dan titik tengah dari sisi yang berhadapan dengan titik sudut tersebut. Nah, kalau kita lihat di gambar, kita punya segitiga SRT. Nah, RQ itu merupakan median karena titik ujungnya salah satunya ada di titik sudut yaitu R. Kemudian titik Q itu merupakan titik tengah dari ST, ruas garis ST atau ruas garis sisi yang ada di depan sudut R. Begitu ya. Selanjutnya, definisi dari bisektor sudut. Jika T berada pada interior dari sudut XYZ dan sudut XYT itu kongruen dengan sudut TYZ, maka sinar garis YT membagi dua sudut XYZ dan sinar garis tersebut merupakan bisektor sudut XYZ. Nanti kita akan lihat di gambar ya. Definisi dari bisektor sudut suatu segitiga. Suatu ruas garis disebut sebagai bisektor dari suatu segitiga jika dan hanya jika ruas garis tersebut membagi dua sudut dan titik ujung dari ruas garis tersebut adalah titik sudut segitiga dan suatu titik dari sisi di hadapan sudut yang berkorespondensi. Nah, kita lihat di gambarnya seperti apa. Kita punya segitiga ADC. Nah, DB itu membagi sudut ADC sama besarnya. Nah, titik ujung dari ruas garis DB itu yang pertama ada pada sudut D, gitu ya, pada titik sudut D. Kemudian yang satunya lagi pada titik pada ruas garis AC, tapi tidak membagi dua, tidak mesti membagi dua, begitu ya teman-teman. Nah, yang penting dia membagi sudut D itu menjadi sama besar, maka nanti dia disebut sebagai suatu bisektor dari segitiga ADC. Begitu ya. Nah, ini ada dua teorema. Teorema yang pertama, median yang berkorespondensi pada segitiga yang kongruen juga kongruen. Artinya, median dari segitiga A dan median dari segitiga B, segitiga 1 dan segitiga 2 yang diketahui kongruen nanti akan kongruen juga. Teorema 3.12, sektor sudut yang berkorespondensi dari suatu sudut juga kongruen. Sama ya kasusnya seperti yang 3.11. Nah, teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk teorema 3.11 dan 3.12. Ini nanti akan saya jadikan latihan ya. Jadi nanti silahkan digunakan untuk berlatih, karena bisa jadi ini keluar dalam UAS, gitu ya. Nah, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan dulu. Minggu depan kita akan membahas tentang postulat kekongruenan. Begitu, kan lebih detail kita bahas postulat tentang kekongruenan seperti apa. Saya rasa seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan saya. Selamat belajar, salam sehat.